Halo bos-bosku, kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan menceritakan part kedua. Saat mobil pengangkut itu menerjang Lasmi, tubuhnya terseret dan wajahnya menghantam tanah berbatu sampai sejauh kurang lebih 8 meter. Peristiwa tragis itu begitu cepat, tapi Lasmi masih ingat betul rasa dijemput kematian yang tidak dikehendakinya. Tak ada satu mata pun yang menyaksikannya. Si supir kaget menyadari telah menabrak seorang wanita. Namun teman supir malah berkata, sia, kumahai, maut sia." Si supir bergegas turun memeriksa kondisi Lasmi yang sedang kejang mengeluarkan darah dari mulutnya yang robek sampai telinganya. Rahangnya mencuat. Artinya, aduh gimana nih, kayaknya meninggal deh. Si supir menelan ludah. Dia serentak melirik-lirik sekitar. Takut ada yang lihat. Kemudian teman si supir ikut turun memeriksanya. "Kumaha tulungan we atuh." Mening karunya, Lasmi melihat mereka dengan pandangan mengabur. Supir menarik temannya masuk ke dalam mobil. Temannya sempat tidak setuju, tapi si supir mengatakan, sia goblok, an aya nanaon teh kumaha, boga barudak ti imah, buru naik goblok." Lasmi mendengar samar, darahnya terus mengalir, rasa sakit maha dahsyat mulai meremas perutnya. Lasmi hanya bisa menyaksikan mobil menabraknya pergi. Dia memandang langit. Berbagai kenangan berkelebat di ingatannya. Senyum teduh Asep, kedua orang tua di kampung, masa kecil, dan angan-angan membesarkan sang buah hati. Air mata Lasmi berlinang bercampur darah. Darahnya mengenang kental di tanah. Rasa sakit di wajah dan perut keji meremas tanpa ampun. Lasmi tahu dia akan mati, tapi dia tidak mau kehilangan bayinya. Utun, Utun. Lasmi berusaha mengusap perutnya dengan tangannya yang patah sekuat tenaga yang sudah raib. Lasmi perlahan tubuhnya dingin. Dia kehilangan hidupnya dan bayinya. Pandangannya buram melihat banyak raut tak kasat mata yang menyaksikan sedang dijemput ajal. Mungkin dia bisa tertolong seandainya ada yang melihat. Seandainya saja itu kalimat yang ada di benak Lasmi. Gelap dan kosong. Matanya tertutup sempurna dengan air mata yang menetes membayangkan sejenak sosok sebagai ibu. Namun takdir tidak memberikan kesempatan untuk Lasmi mengalaminya. Tiba-tiba Lasmi merasakan rohnya keluar dari tubuhnya. Rasanya sakit tidak bisa dideskripsikan. Lasmi semalaman berdiri memandangi jasadnya yang naas sampai ditemukan oleh warga saat pagi hari. Lasmi hanya menangis dalam diam. Sekitar pukul 5 pagi, sepasang suami istri yang sedang jalan kaki melihat jasad Lasmi. Sontak Lasmi minta tolong agar jasadnya dipulangkan, tapi suaranya tak terjamah mereka. Suami istri itu kalut melihat jasad yang mengerikan. Si suami menyuruh istrinya mengabarkan warga. Tidak lama, beberapa warga berkumpul. Seorang mengetuk kentungan, berseru, "Ayah mayit, ayah mayit." Suasana pun ramai dan tegang. Seorang lainnya kenal dengan Asep. Allahu Akbar, eta pamajikannya Asep lain. Dia sadar Lasmi, karena selendang ciri khas Lasmi saat nyinden. Segeralah dia naik andong ke rumah Asep. Saat itu Asep sedang panik mencari Lasmi di sekitar rumah karena istrinya belum pulang. Lasmi pulang duluan tidak lewat jalan yang biasa Asep dan tim sinden lewati. Asep belum tahu Lasmi sudah tiada, tapi ketakutan melanda hebat pikirannya. 1 jam kemudian temannya itu sampai ke rumah. Asep sedang duduk di depan. Linglung melihat temannya. Asep berdiri. "Aya naon ka dia?" Temannya itu menatap iba Asep. "Le, Asep, kumaha ya?" "Aya naon?" "Lasmi tos maut." Ucapannya pelan. Asep langsung jatuh terduduk. Asep terisak. Perasaannya hancur seketika dan tubuhnya gemeter. Dia masih belum bisa menerima kabar duka itu. "Ya Allah, Gusti," kata Asep lirih. "Sabar, Sep." "Kumaha orang bisa sabar?" Asep menggeleng. "Lasmi di mana?"
temannya langsung menuntun Asep ke TKP. Tangisan Asep pecah selama menuju lokasi. Dia tidak bisa membayangkan hidupnya setelah ini. Lasmi sudah tiada. Lalu bagaimana nasib cabang bayi yang dikandungnya? Asep hanya terus berdoa berharap ada keajaiban. Sampainya di lokasi, warga mengurumi jasad Lasmi. "Ya Allah, meni kurnia pisan," ucapan mereka sambil memegang mulut. Asep menembus kerumunan dengan hati terkoyak. Dia mendapati Lasmi yang terbujur kaku. Asep jatuh memeluk jasad Lasmi. "Ya Allah, Neng." Harapan akan keajaiban sirna saat Asep melihat gumpalan darah yang mengering di kaki Lasmi. Asep sudah kehilangan 2 orang yang dicintainya. Sorak mata Asep redup. Warga iba kepada Asep yang bergeming dalam isaknya. Roh Lasmi pun menangis. Dia ingin sekali memeluk Asep. Bersama temannya, Asep menggotong Lasmi dengan keranda bambu. Jasad ditutupi kain. Lalu keranda dinaikkan ke andong. Roh Lasmi pun duduk di sebelah Asep. Sepanjang perjalanan, Lasmi menggerakkan tangannya seolah menggenggam Asep. Suaminya itu melamun memandangi jasad Lasmi. Asep mengusap cincin kawin di jemari Lasmi. "Neng, Akang janji, cuma Neng yang ada di hidup Akang. Neng yang tenang ya." Roh Lasmi mengangguk pelan. Lalu sayup-sayup terdengar suara isakan. Asep menoleh bingung. Ternyata berasal dari temannya yang duduk di depan. Hari ini juga Lasmi dimandikan. Rumahnya ramai ucapan sungkawa. Para tetangga yang dulu jubir merasa bersalah. Mereka meminta maaf kepada Asep dan mendoakan Lasmi. Asep menanggapi seenaknya dan berusaha tersenyum. Masih terbayang betapa Lasmi sedih dengan jubiran mereka. Namun ada tetangga yang menggunjing. Eta si Lasmi meninggalnya pas lagi hamil. Nah, gimana nanti? Gimana apanya? Ya begitulah. Tetangga lainnya berbisik, "Us, jangan diomongi." Mereka diam dan saling melirik-lirik. Mereka tidak tahu bahwa roh Lasmi mendengarnya. Setelah janinnya dikeluarkan, Lasmi hanya menutupi wajahnya karena tidak kuat menyaksikan Asep yang begitu terpukul. Keluarga Asep sampai menarik-narik Asep untuk menenangkan diri dan mencoba ikhlas. 10 tahun mereka menambahkan kehadiran si buah hati, tapi harus kuat kehilangannya. Lasmi menatap urukan tanah terakhir janinnya dikubur. Lalu dia terpejam, terbesit wajah supir yang menabraknya. Tiba-tiba kepedihannya tak tertahankan mengoyak hatinya. Muncul dendam Kusumat untuk dibalaskan kepada anak supir. Lasmi harus menyaksikan si supir merasakan penderitaannya. Lasmi sangat tidak terima atas kematian dia dan bayinya. Dendam Kusumat yang teramat besar dalam diri Lasmi membuat wujudnya perlahan berubah. Tatapan matanya sebelumnya teduh, berubah jadi sorotan warna merah. Darahnya menyala. Wajahnya yang ramah berubah menyeramkan. Saat Lasmi menyadari dirinya berubah jadi sosok kuntilanak merah, dia teriak kencang dan menangis dalam angkara. Mengapa Lasmi menjadi seperti ini? Dia tidak tahu. Lalu dia tertawa dengan suara melengking. Tawa yang menakutkan sekaligus memilukan. Lasmi terbang ke lokasi dia kehilangan hidupnya dan si cabang bayi. Lalu berdiri di tepi jalan malam itu. Lasmi menyaksikan ulang kilas balik bagaimana peristiwa tragis yang dialaminya berulang kali. Lasmi tersenyum dengan wajah yang robek. Dia ingin segera membalaskan dendamnya. Lasmi menunggu si supir melewati jalan tempat dia meninggal. Namun sampai pagi tiba, mobil si supir tak kunjung lewat. Lasmi menahan geram. Dia harus menunggu momen yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Lasmi akhirnya pergi ke rumahnya untuk menengok Asep. Lasmi memperhatikan Asep yang sedang menyapu halaman rumah dari pohon di depan rumahnya. Asep tampak begitu sendu. Dia sesekali termenung memegang sapu. Lasmi lalu berkelebat di sekitar Asep sebagai isyarat bahwa dirinya ada. Asep pun sedikit terkesiap, menggosok tengkuknya.
Asep celingak-celinguk ketika merasa sensasi hawa dingin. Lasmi di sini, bisik Lasmi dengan senyum. Lirih yang tentu tidak terniat. Asep hanya lanjut menyapu. Lasmi pun duduk di kursi teras, memandangi suaminya itu dengan perasaan sedih dan rindu. Neng biasanya ada di sini. Sekarang teh mending kesepian, rumah sepi, ucap Asep tiba-tiba dengan pelan. Lasmi hanya menahan kesedihan. Entah Asep dapat merasakan kehadiran Lasmi atau tidak. Lasmi memandangi Asep yang membungkunginya dan terlihat makin kurus. Baru selesai nyapu, teman Asep yang dulunya membantunya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asep mengusap tangannya. Kumaha Asep, sehat? Asep tersenyum. Nih Sep, istri saya teh titip ubi rebus sama pisang buat kamu. Dia memberikan bungkusnya. Asep menerimanya dengan senyum. Alhamdulillah dang. Dimakan ya Sep, cepat sembuh kamu teh. Lasmi tersenyum. Ada kelegaan bahwa masih ada orang baik yang membantu suaminya. Asep pun masuk ke dalam rumah dan diikuti Lasmi. Lasmi hanya memandangi Asep menikmati makanan itu sendiri. Rumahnya terasa semakin hampa. Lasmi ingin sekali seperti dulu ketika mereka makan bersama. Sambil mengunyah, Asep menatap kursi di depannya. Seakan menganggap Lasmi ada di depannya. Makan yang banyak, ucap Lasmi. Hari itu Lasmi mengelilingi rumah, mengingat kesehariannya. Sementara Asep membersihkan suling, karena malam nanti akan mengisi acara pesta Belanda. Sambil berkeliling, Lasmi mendengar tembang Sunda kesukaannya yang dimainkan Asep dengan sulingnya. Perasaan Lasmi hangat. Asep memainkan tembang itu dengan penuh perasaan. Tanpa sadar, air matanya menetes. Dia ingat raut Lasmi yang tersenyum bahagia dan berkata, "Kang, Lasmi pengen dengar sekali lagi ya." Asep pun mengelap pipinya. Di depannya, Lasmi menangis karena tahu apa yang dibayangi Asep. Sorenya, Asep siap-siap berangkat. Teman-teman tim pengiring menunggu di teras. Biasanya Lasmi akan menyambut dan sejenak mengobrol. Kali ini hening. Lasmi ke teras seakan menyapa mereka. "Ada yang ngerasa dingin teh?" bisik salah satu. "Ya Lasmi mungkin." "Lasmi yang tenang ya." Lasmi tersenyum, lalu kembali ke kamar. Asep yang sedang mengenakan pakaian, lalu meraih salah satu pakaian Lasmi, menghirup aroma dalam-dalam. "Akang berangkat ya Neng," ucap Asep. "Iya Kang." Lasmi seakan mencium tangan Asep. Lasmi mengiring Asep dan tim ke acara. Tiba di panggung acara, Asep duduk memegang sulingnya. Posisi Lasmi telah diganti oleh anak teman Asep, masih belia, tapi cukup lihai menyanyikan tembang. Asep termenung, rasanya kemarin Lasmi masih bernyanyi. Dadanya sesak. Selendang ciri khas sinden telah berpindah tangan. Seluruh tim menyadari Asep melamun. Lasmi di sampingnya. "Sep, kenapa?" tegur Dadang. Enggak apa-apa. Sep, mungkin saya terlihat ikut campur. Tapi kamu harus rela, biar Lasmi juga bahagia." "Iya," jawab Asep lirih. Lasmi yakin, Akang pasti bisa," bisik Lasmi. Pertunjukan pun dimulai. Asep memainkan sulingnya seirama dengan alat musik lain. Dia menatap punggung sinden baru yang sedang menembang sambil membayangkan itu Lasmi. Perlahan, Asep merasa kakinya kesemutan, tapi dia menghiraukannya dan berusaha fokus. Sementara Lasmi khawatir. Lasmi tahu betul sedang menahan sakit gula yang kumat. Asep mulai keringetan. Tapi Lasmi tidak bisa berbuat apa-apa selain seolah mengusap punggungnya. Asep membatin, "Gusti, setidaknya saya bisa malam ini." Lasmi mendengar suara batin itu, lantas dia menangis. Tim pengiring menyadari ada nada yang meleset dan takut ada penonton londo, mereka bisa kena masalah. Beruntungnya Asep dapat bertahan sampai pertunjukan selesai.
Dadang menghampiri Asep. "Sep, kamu istirahat dulu ya habis ini. Takut ada apa-apa." Asep mengangguk pasrah. Ternyata ada wanita Londo yang menyadari kesalahan Asep. Dia menghampiri Asep yang hendak pergi dari panggung. "Saya sering menonton pertunjukan kalian, tapi kamu tadi berbeda," kata wanita itu. "Maaf non." Asep menunduk takut. "Mana sinden yang biasa dengan kamu?" Asep terdiam. "Kenapa kamu diam saja?" tanya lagi, kali ini dengan penekanan. Asep makin takut. Jika tidak dijawab, dia bisa kena masalah. Dijawab pun hanya akan menambah kesedihannya. "Punten non, Asep sedang tidak sehat," ucap Dadang sopan sambil menarik lengan Asep menjauh. Dadang membawa Asep ke belakang panggung. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Dadang cemas. "Nggak apa-apa, nuhun dang," kata Asep masih merasa tegang. Lasmi menatap tajam wanita Londo yang kembali ke kumpulannya. Lalu gelas yang dipegang salah satu temannya pecah. Mereka sangat kaget. Lasmi tertawa melihat mereka yang bingung sekaligus ketakutan. Pernyataan itu menyinggung Lasmi dan dia hanya memberikan peringatan. Untungnya pecahan gelas tidak melukai. "Londo, wanita itu langsung menjauh dari panggung. Setelah itu, Lasmi menghampiri Asep yang sedang duduk. Asep memijit kakinya yang masih kesemutan. Lasmi duduk di sampingnya. "Akang nggak apa-apa." Asep hanya diam. Tim pengiring memandang iba. "Sep, kamu nggak apa-apa kan sementara ini istirahat dulu?" tanya Dadang mewakili timnya yang khawatir. "Oh iya, nggak apa-apa dang." Asep mengangguk. Sebenarnya Asep sedih karena itu mata pencariannya. Bagaimana dia mencukupi kebutuhan hari-hari jika tidak bekerja? Dadang memberi upah acara tadi. "Sep, terima ya. Ini ada sedikit rezeki dari kita." "Ya Allah, atur nuhun pisan." Asep mengelap air mata lalu menyalami rekan-rekannya. Lasmi pun terharu. Dia mengelilingi mereka seakan mengucapkan terima kasih. Asep dan tim pun bergegas pulang. Di jalan, Asep memandangi lurus. Dia biasanya bergenggam tangan dengan Lasmi, membahas esok hari dan impian mereka. Namun, kini Asep hanya berbicara dalam hati. Sampainya di depan rumah, Asep pamitan dengan timnya. Lalu dia duduk sebentar di teras, melepas lelah. Biasanya Lasmi yang akan mengambil segelas air putih. Hari ini terasa sangat berbeda. Untuk dilalui, Asep harus serba sendiri. Lasmi ingin sekali menguatkannya, andai dia bisa. Asep pun masuk ke dalam rumah, mengambil minumnya sendiri. Lasmi menunduk jika saja dia bisa mengambil minum untuk Asep tanpa harus membuatnya takut. "Maafin Lasmi ya, ucap Lasmi senduh sambil berdiri di sebelahnya. Asep bergeming sebelum ke kamar. Lasmi mengikutinya. Asep mengganti bajunya, lalu merebah di kasur. Asep menghadap sisi dia, dan Lasmi biasanya mengobrol sebelum tidur. Lasmi pun rebahan di situ. Mereka bertatap-tatapan. Asep tahu. Lasmi tersenyum. "Istirahat, Asep berkata sendiri. "Malam ini dingin, Neng." Lalu Asep tidur. Lasmi hanya memandangi Asep yang sedang tidur dengan wajah lelah. Sesekali Asep berganti posisi dan mengusap tubuhnya karena kamar yang terasa dingin. Asep tidak tahu hawa dingin itu berasal dari Lasmi. Akhirnya Lasmi pun sedikit menjauh. Takut suaminya tidak bisa tidur nyenyak. Lasmi kembali ke pohon di depan rumah. Dia uncang-uncang ange sambil menunggu pagi tiba. Lasmi pun memperhatikan makhluk sejenisnya yang berwarna putih yang ada di sekitar rumah mereka. Entah kenapa mereka tidak mau mendekat menyapa Lasmi. Mereka hanya tertawa dan melayang-layang. Lasmi merespon tawa mereka dengan tawa juga. Mereka langsung terdiam dan pergi.
Saat itu Lasmi heran, kenapa mereka pergi? Apakah karena dia berwarna merah sendiri? Lasmi berpikir mungkin karena kekuatannya yang besar dan aura merah di tubuhnya itu membuat sesamanya takut. Inilah potret wajah Asep yang digambarkan Ara. Oke guys, sekian cerita Lasmi si kuntilanak merah. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga follow IG saya, Dian Kurnia Putra 25. Ingat, kita hidup berdampingan dengan mereka.